Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan rumus sudut rangkap. Mari kita lihat contoh-contoh soal yang menggunakan rumus sudut rangkap. Sebelum kita membahas tentang penggunaan rumusnya, alangkah baiknya kita lihat kembali atau mengingat kembali tentang rumus sudut rangkap. Untuk rumus sudut rangkap sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Sementara untuk cos 2A, ini ada 3 rumus, yaitu cos kuadrat A min sin kuadrat A, 1 min 2 sin kuadrat A, 2 cos kuadrat A minus 1. Dan untuk sudut rangkap tangan, rumusnya adalah tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Untuk contoh soal pertama, jika tan A sama dengan setengah, maka sin 2A berapa nilainya? Maka tadi sudah dituliskan sebelumnya bahwa rumus untuk sudut rangkap sin adalah 2 sin, karena sudutnya A berarti 2 sin A dikali cos A. Untuk unsur sin dengan cos, fungsinya belum ada, yang ada adalah tan. Maka yang harus kita lakukan adalah ingat perbandingan trigonometri, yaitu dengan segitiga siku-siku. Dengan sudutnya adalah A, sementara tan A adalah setengah, berarti 1 ini adalah depan, dan 2 ini adalah samping. Depan sudutnya 1, samping sudutnya adalah 2. Maka sisi miringnya kita bisa lakukan Pitagoras. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, hasilnya adalah akar 5. Maka sin A adalah rumusnya depan, yaitu 1 per miringnya akar 5. Dikali dengan cos A berarti samping 2 dan miringnya adalah akar 5. Maka jawabannya adalah 4 per 5. Di contoh soal berikutnya, masih tentang sin 2x, hanya saja bentuknya berbeda. Di sini ada bentuk sin x dikurang cos x sama dengan P. Ya, maka yang harus kita lakukan adalah untuk mendapatkan sin 2x dari 2 sin x cos x berarti. Nah, langkah yang harus kita lakukan untuk tipe soal yang seperti ini adalah mengkuadratkan kedua ruas. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada jalan lain untuk trigonometri ini dikerjakan, karena tidak ada rumusan yang saling terkait gitu jika tidak dikuadratkan. Tapi kalau kita kuadratkan kedua ruas, sin kuadrat x, mungkin dituliskan seperti ini dulu, sin x min cos x, kita kuadratkan sama dengan P kuadrat. Nah, masih ingat? Kalau sin dikuadratkan kemudian cos dikuadratkan, nanti akan bertemu bentuk identitas. Yaitu ketika dikuadratkan, hasilnya adalah sin kuadrat x min 2 sin x cos x ditambah dengan cos kuadrat x sama dengan P kuadrat. Nah, sin kuadrat x kita dekatkan dengan cos, biar terlihat bentuk istimewanya. Dan di sini ada 2 sin x cos x sama dengan P kuadrat. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat, ini adalah 1. Kemudian 2 sin x cos x ini adalah rumus untuk sin 2x. Nah, ini sama dengan P kuadrat. Maka sin 2x sama dengan 1 min P kuadrat. Inilah hasilnya. Untuk contoh soal ketiga, diketahui sin alfa sama dengan setengah dan cos 2 alfa berapa nilainya? Kita ingat kembali, rumus untuk cos 2 alfa ini ada 3. Nah, sekarang yang diketahui adalah sin alfa sama dengan setengah. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menggunakan rumus cos 2 alfa, yaitu 1 min 2 sin kuadrat alfa.
Jadi, ketiga rumus itu bisa dipilih salah satunya disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, di sini diketahuinya sin, maka lebih efektif menggunakan rumus yang ada sinnya. Jadi, kita tinggal masukkan 1 dikurang 2 dikali sin alfa dikuadratkan. Seperti ini. Hasilnya adalah 2 dikali setengah dikuadratkan. Maka kita dapatkan 1 dikurang 2 dikali 1/4. Hasilnya adalah 1 dikurang setengah sama dengan setengah. Ini. Di contoh soal keempat ini, kita memiliki bentuk cos kuadrat 15 derajat dikurang cos kuadrat 105 derajat. Nah, seperti yang kita tahu tadi di rumusan awal, bentuk cos 2 alfa itu ada bentuk cos kuadrat dikurang sin kuadrat. Namun di soal keempat ini, kita menemukan bentuk cos kuadrat dikurang cos kuadrat. Nah, ini tidak ada perumusannya. Maka yang harus kita lakukan adalah cos kuadrat 15 derajat dikurang cos kuadrat 105 derajat. Ingat di bagian cos kuadrat 105 derajat ini. Ada perubahan bentuk dari cos menjadi sin. Ya, ketika apa? Ketika bentuknya berupa 90 plus alfa. Maka, kalau kita tuliskan, ini menjadi bentuk cos kuadrat 15 derajat dikurang bentuk cosnya, cos 105, kita bentuk kuadratnya di luar terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu cos kuadrat 15 dikurang cos 105 derajat ini kita bentuk menjadi cos 90 ditambah 15. Kuadratkan. Kemudian 90 plus 15 ini, nah ini akan merubah bentuk cos menjadi sin. Nih, cos 90 plus ini menunjukkan kuadran kedua. Kuadran kedua, maka nilai cosnya adalah negatif. Jadi, akan menghasilkan minus sin 15 derajat. Kemudian dikuadratkan. Ini akan mendapatkan hasil cos kuadrat 15, kemudian dikurang minus sin 15 derajat, kemudian dikuadratkan. Minusnya menjadi positif. Jadi plus ya, min sin kuadrat 15. Nah, kita ketemu bentuk cos kuadrat dikurang sin kuadrat, yang artinya ini adalah cos 2 dikali alfa. Ya, alfanya adalah 15. Maka akan menghasilkan cos 30 derajat, yang hasilnya adalah setengah akar 3. Ya, kita lanjutkan ke contoh 5. Diketahui jika tan A sama dengan 3, maka tan 2A-nya berapa nilainya? Kita tahu bahwa rumus untuk tan-nya 2A, maka berarti kita tuliskan menjadi 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Jadi tidak menemukan kesulitan ya di soal ini ya. Cukup mudah. Jadi tinggal 2 dikali 3 per 1 min 3 kuadrat. Hasilnya adalah 6 per 1 dikurang 9. Maka jawabannya adalah 6 per minus 8 atau minus 3 per 4. Untuk contoh soal ke-6, diketahui cos setengah X sama dengan 0,2, maka tentukan nilai dari tan X. Nah, ini setengah X merupakan separuhnya dari X, berarti tan X ini merupakan sudut rangkap dari setengah, karena makna dari sudut rangkap adalah sudut yang sama nilainya atau ganda. Nah, oleh karena itu berarti rumusan untuk tan X menjadi 2 tan, awalnya tan 2X sama dengan 2 tan X. Maka di sini ketika tan X di sini menjadi sudutnya setengah X per 1 min tan kuadrat dari setengah X. Ya,
Karena yang diketahui cos setengah X, maka ini perbandingannya perbandingan trigonometri. Jadi segitiga siku-siku dengan sudutnya adalah setengah X. 0,2 berarti ini adalah 2 per 10, 1 per 5. Satunya adalah samping dan 5-nya adalah miring. 1 berarti sampingnya 1, 5-nya adalah miring, maka depan sudutnya adalah akar dari 5 kuadrat dikurang 1. Sama dengan akar 24, hasilnya adalah 2 akar 6. Jadi, tan setengah X-nya, tan setengah X sama dengan rumusannya adalah desa. Berarti 2 akar 6 per 1. Ya. Hasilnya ini dikali 2 akar 6 per 1 min tan kuadrat berarti 2 akar 6 kita kuadratkan. Hasilnya adalah 4 akar 6 dibagi dengan 1 min 4 dikali 6, 24. Hasilnya adalah minus 4 per 23 akar 6. Ya, semoga bisa dipahami ya contoh soal yang sudah diberikan. Untuk contoh soal lainnya ataupun latihan-latihan soal bisa kalian coba kerjakan di lembar kerja ataupun latihan dari buku paket. Sekian video pembahasan tentang sudut rangkap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.